Dasar jaringan komputer. Dasar jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berbagi data dan sumber daya menggunakan protokol komunikasi (aturan) agar data bisa dikirim melalui kabel atau nirkabel dengan komponen penting seperti perangkat keras (komputer, router, switch), dan perangkat lunak (protokol), serta topologi (cara tata letak) seperti star, bus, atau mesh yang memungkinkan komunikasi efisien dan kolaborasi. Fungsi utama jaringan komputer: kolaborasi tanpa batas. Jaringan komputer memungkinkan kolaborasi antara individu atau tim dari lokasi yang berbeda secara real time. Dengan adanya akses ke file, aplikasi, dan sistem secara terpusat, pekerjaan dapat diselesaikan bersama tanpa perlu bertemu secara fisik. Mendukung pola kerja hybrid dan remote working. Berbagi sumber daya. Pengguna dalam satu jaringan dapat berbagi perangkat keras seperti printer, scanner, atau penyimpanan eksternal, serta perangkat lunak tertentu. Hal ini mengurangi kebutuhan akan perangkat tambahan dan membuat operasional lebih efisien. Efisiensi biaya operasional. Dengan adanya jaringan komputer, kebutuhan akan perangkat tambahan dapat dikurangi dan proses kerja menjadi lebih cepat, sehingga menekan biaya operasional. Kemudahan akses informasi. Jaringan komputer menyediakan akses data yang cepat dan mudah. Informasi yang tersimpan dalam server atau cloud bisa diakses kapan saja dan dari mana saja oleh perangkat yang terhubung ke jaringan. Mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data. Peningkatan produktivitas. Komunikasi dan pertukaran data yang efisien meningkatkan kecepatan kerja dan efektivitas tim. Kemampuan virtualisasi dan fleksibilitas infrastruktur. Jaringan modern mampu beroperasi secara virtual, memungkinkan pemisahan logis (overlay) dan pengelolaan data yang fleksibel tanpa tergantung pada jalur fisik tertentu. Integrasi skala besar dan otomatisasi. Layanan jaringan saat ini mampu mengelola dan mengintegrasikan jaringan yang tersebar secara geografis melalui otomatisasi dan pemantauan cerdas. Hal ini memungkinkan jaringan berskala besar bekerja dengan performa tinggi serta dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan (scalable). Keamanan data. Dilengkapi enkripsi, kontrol akses, dan integrasi sistem keamanan seperti firewall dan antivirus, jaringan komputer melindungi data dari ancaman cyber. Cara kerja jaringan komputer. Jaringan komputer bekerja dengan menghubungkan mode seperti komputer, router, dan switch menggunakan kabel, optik fiber, atau sinyal nirkabel. Koneksi ini memungkinkan perangkat dalam jaringan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi serta sumber daya. Jaringan mengikuti protokol yang menentukan bagaimana komunikasi dikirim dan diterima. Protokol ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi. Setiap perangkat di jaringan yang menggunakan protokol internet atau alamat IP, Internet Protocol, serangkaian angka yang secara unik mengidentifikasi perangkat dan memungkinkan perangkat lainnya mengenalinya. Router adalah perangkat virtual atau fisik yang memfasilitasi komunikasi antar jaringan yang berbeda. Router menganalisis informasi untuk menentukan cara terbaik bagi data untuk mencapai tujuan akhirnya. Switch menghubungkan perangkat dan mengelola komunikasi node to node di dalam jaringan.
memastikan bahwa kumpulan informasi yang melintasi jaringan mencapai tujuan akhirnya. Jenis jaringan berdasarkan jangkauan. LAN atau dalam kurung Local Area Network adalah sebuah jaringan yang menghubungkan perangkat dalam jarak yang biasanya berdekatan dan menggunakan kabel sebagai saluran utamanya. Oleh sebab itu, LAN biasanya digunakan untuk menyambungkan beberapa perangkat dalam satu rumah. LAN juga diterapkan sebagai warnet yang menghubungkan banyak komputer ke satu server. MAN atau dalam kurung Metropolitan Area Network adalah jaringan yang digunakan untuk menghubungkan berbagai komputer atau perangkat dalam area sebuah kota. Jaringan yang jangkauannya lebih luas dari LAN ini bisa dimanfaatkan untuk menghubungkan komputer di satu lembaga ke lembaga lainnya dalam satu wilayah administratif. WAN dalam kurung Wide Area Network merupakan jenis jaringan komputer yang menghubungkan beberapa perangkat komputer atau berbagai macam tipe jaringan lainnya seperti LAN dan WLAN dalam jarak jangkauan yang cukup jauh, bahkan bisa antar negara. Dengan WAN, data dalam komputer yang terletak di Indonesia misalnya bisa ditransfer dengan mudah dan cepat ke komputer negara lain, misalnya ke Korea Selatan. PAN atau dalam kurung Personal Area Network adalah jenis jaringan komputer yang biasanya menghubungkan berbagai perlengkapan elektronik milik pribadi yang dikelola oleh orang itu sendiri. Salah satu contoh sederhana dari penggunaan PAN adalah menghubungkan perangkat printer ke komputer atau menghubungkan komputer dengan speaker Bluetooth. WLAN atau dalam kurung Wireless Local Area Network bisa dibilang sama dengan LAN, tetapi jaringan tipe ini tidak memerlukan kabel atau untuk menghubungkan banyak perangkat. Contoh penggunaan WLAN adalah terhubungnya beberapa perangkat di sejumlah rumah di area kecil atau di satu blok komplek dengan satu jaringan Wi-Fi. VPN atau dalam kurung Virtual Private Network adalah suatu jaringan yang bisa digunakan untuk membuat kegiatan internet pengguna menjadi lebih aman dan tidak bisa dilacak. Pasalnya, jaringan VPN memungkinkan koneksi internet pengguna terhubung ke suatu jaringan pribadi yang dimiliki suatu perusahaan atau server. Contoh dari VPN adalah menggunakan layanan VPN seperti 1.1.1.1, NordVPN, ExpressVPN, dan lain sebagainya. Pengertian topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah studi tentang bagaimana komputer terhubung satu sama lain untuk membentuk sebuah jaringan. Ini melibatkan metode menghubungkan dua atau lebih komputer menggunakan kabel UTP, fiber optik, atau media nirkabel sebagai media transmisi. Dengan topologi jaringan, pengguna dapat berkomunikasi dengan pengguna lain dengan mudah meskipun berada di lokasi yang berbeda. Topologi jaringan menggambarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Pemilihan topologi jaringan biasanya didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan penggunaan. Walaupun topologi ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, banyak dari kita yang tidak menyadarinya. Topologi bus adalah salah satu topologi pertama yang digunakan.
Dengan masing-masing jenis topologi memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Topologi jaringan juga memengaruhi kecepatan komunikasi antar komputer. Pada dasarnya, topologi jaringan adalah peta dari berbagai jaringan komputer yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu topologi fisik dan topologi logis. Secara fisik, topologi menggambarkan susunan perangkat keras seperti komputer dan kabel, serta lokasi komponen jaringan, sedangkan topologi logis menggambarkan cara aliran data dalam jaringan. Belajar tentang topologi jaringan sangat penting untuk membangun jaringan yang efisien dan andal. Cara kerja topologi jaringan komputer. Di dunia yang semakin terhubung ini, jaringan memainkan peran penting dalam aktivitas sehari-hari, baik individu maupun organisasi. Ada model dan pedoman khusus yang harus diikuti untuk menghubungkan perangkat satu dengan yang lain, yang dikenal sebagai topologi jaringan. Topologi jaringan adalah peraturan fisik atau logis di mana semua node terhubung menggunakan jarum penghubung. Selain menggambarkan koneksi antar node, topologi jaringan juga menjelaskan cara data transfer dalam jaringan. Topologi jaringan adalah logis. Topologi jaringan logis adalah representasi tingkat tinggi tentang bagaimana dua atau lebih node terhubung. Ini menggambarkan bagaimana sinyal bekerja pada jaringan dan bagaimana data ditransmisikan dari satu node ke node lain pada tingkat yang sangat tinggi. Di sisi lain, topologi fisik menggambarkan bagaimana node secara fisik terhubung satu sama lain, baik menggunakan kabel, konektivitas nirkabel, komponen jaringan, dan lain sebagainya. Manfaat perancangan topologi jaringan komputer. Topologi jaringan yang baik membuat sistem networking lebih terstruktur dan jelas. Berikut ini adalah beberapa manfaat utama dari topologi jaringan. Jalur internet yang terstruktur memudahkan network engineer dalam melakukan konfigurasi, efisiensi biaya, mengurangi biaya instalasi jaringan karena perencanaan yang matang. Kemudahan maintenance, mempermudah pemeliharaan dan upgrade jaringan karena struktur yang rinci. Komunikasi yang lancar, memastikan pengguna dapat berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Jenis-jenis topologi jaringan komputer. Ada berbagai jenis topologi jaringan dan masing-masing memiliki karakteristik dan keunggulannya sendiri. Berikut adalah jenis-jenis topologi jaringan komputer. Topologi fisik point to point, koneksi langsung antara dua perangkat, multi-point, koneksi antara beberapa perangkat dengan identifikasi unik. Topologi logis. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus menggunakan kabel koaksial yang dibentangkan dan komputer terhubung pada kabel tersebut dengan biaya instalasi murah. Kerusakan pada suatu komputer tidak akan memengaruhi yang lain, namun jika kabel utama putus, seluruh jaringan akan terputus. Topologi ring. Dalam topologi ring, komputer dihubungkan dalam bentuk lingkaran dan ditransmisikan ke dalam satu arah. Kegagalan pada satu komputer dapat diatasi dengan menyalurkan data melalui jalur alternatif. Namun, pengiriman data bisa jadi lambat jika banyak komputer yang mengirim pesan. Topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi yang menghubungkan setiap perangkat dengan perangkat lainnya, memastikan berkomunikasi tetap berjalan meskipun ada perangkat yang rusak. Keamanan data sangat baik, tetapi biaya instalasi sangat tinggi dan proses instalasi yang cukup rumit. Topologi star. Topologi star menggunakan hub atau switch sebagai pusat jaringan, mudah dikelola dan diatasi jika terjadi kesalahan pada satu komponen, namun sangat bergantung pada terminal pusat. Jika hub atau switch bermasalah, seluruh jaringan akan terganggu. Topologi tree. Topologi tree menggabungkan topologi bus dan star. Susunan hierarki memudahkan pengaturan data, tetapi jika komputer ada bermasalah, komputer di bawahnya juga akan terkena dampaknya. Topologi peer-to-peer. Topologi ini menghubungkan dua komputer secara langsung.
biasanya menggunakan satu kabel. Biaya instalasi murah dan mudah dilakukan, namun sulit dikembangkan dan sering mengalami masalah keamanan. Topologi linear. Konektor topologi linear menggunakan satu kabel utama sebagai konektor, mudah dikembangkan dan menggunakan sedikit kabel, tapi kepadatan traffic data bisa tinggi dan keamanan data tidak terjamin. Topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi berbeda, fleksibel dan mudah ditambahkan koneksi baru, tetapi biaya instalasi dan pengaturan sangat tinggi. Topologi WLAN. Topologi WLAN menggunakan perangkat nirkabel untuk menghubungkan jaringan, menggunakan dua mode infrastruktur dan ad-hoc. WLAN memungkinkan komunikasi langsung antara perangkat melalui access point.